أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 128 bab. Al-babus sani wal isruna fi fadilatit tasbihi. Al-babus sani wal isruna fi fadilatit tasbihi. Bab yang ke-22 pada menyatakan kelebihan tasbih. Yang kelepah kelebihan zikir, sehingga zikirnya watai gepleh makna ji sangat luas. Tidak hanya berupa zikir lewat lidah, juga ada zikir lewat hati dan zikir lewat anggota tubuh. Firman Allah Ta'ala, Allah nepegah di dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan mengucap tasbih oleh kamu akan dia pagi-pagi dan petang-petang. Artinya apa? Bertasbihlah kamu kepada Allah, apakah waktu pagi maupun waktu petang. Artinya setiap waktu, mulai bunga sampai seput, titip wate, titip saah yang maksud ini. Dan meriwayatkan oleh Hakim bahwasanya Sayyidina Talhah bin Abdullah bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makna subhanallah. Ada tetap pegah ataupun takun kata-kata tasbih, nyan tasbihnya sekurung-kurungnya subhanallah, nyan tasbih. Nanti nak pegah tah tasbih yang enggak ajarkan Rasulullah yang lengkap. Tasbih kiban ya Rasulullah makna daripada tasbih ataupun makna daripada subhanallah. Maka sabdanya, maka dijawab oleh Rasulullah, tanzihullahi min kulli su'in, yakni menyucikan Allah daripada tiap-tiap kejahatan, tiap-tiap keburukan. Tak sucikan Allah, tak peglih Allah, tak ucapkan suatu ungkapan kata yang ucapan tersebut merupakan kalimat membersihkan Allah daripada keburukan-keburukan. Nyan makna daripada tasbih, nyan nepegah li Sayyidina Talhah kasaboh. Kata Alqamah maknanya tasbih, menyucikan Allah daripada barang yang tiada patut dengan dia, daripada tiap-tiap sifat yang kekurangan. Nyo baru mencakup. Nyo kaluah makna. Jadi makna daripada tasbih adalah kita sucikan Allah, kita ucapkan suatu ucapan, yaitu pengakuan kita tentang bersihnya Allah daripada perkara yang hana patut hidup ba Allah. Teman, itulah sifat-sifat kekurangan. Seluruh bentuk kekurangan nyo hana patut ba Allah. Seluruh sifat baharunya mandung kekurangan. Nak tengut, nak jaga, nak tua, pokoknya yang sifat kekurangan, nawai, naki, nyambaknya Allah Ta'ala mandu-mandu mahana. Yukunyo makna subhanallah, maha suci Allah, bersih Allah daripada tiap-tiap kekurangan. Nawai, naki, naubut, narayu, natu'en, napanyang, yang mandumnya sifat kekurangan. Yang mandum hana ba Allah. Yang ke makna subhanallah, kita sucikan Allah. Sehingga apabila terlintas dalam benak katanya tentang Allah apapun yang atanya hidup ba makhluk, yang mandum-mandumkan, nyokonyo kita sucikan, nyokonyo kita bersihkan. Sehingga katakan subhanallah, yang tak ingat makna apa? Allah Ta'ala itu tidak tersentuh sifat-sifat kekurangan. Hana ba Allah sifat kekurangan. Sifat kekurangan kok jah yang ditakalan, ya kan? Yang ditadingo, yang jit taman, yang jit apa jauh, yang jitnya mandum sifat kekurangan. Ya kan. Kata Abu Zar, nekeun le Abi Zar, mudah-mudahan maksud hino Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu tanya mbak Nabi, apa perkataan yang terlebih kasih kepada Allah Azza wa Jalla? Teh ungkapan, ucapan yang terlebih negatif oleh Allah. Mana terlebih kasih kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, ucapan teh ya Rasulullah. Sabdanya, barang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi malaikatnya, yaitu na ucapan yang Allah nepilih ucapannya diucapkan bak malaikat. Teh tuman yang ke subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang juga merupakan satu bentuk tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Padina payah teman. Nya si krek-krek ucapan tasbihnya lempah gehon baca gebuduk atau timbangan amal. Nya tasbih para malaikat. Maka bertasbihlah katanya dengan tasbihnya. Kan letak kesempatan yang dijuk oleh Allah katanya kan untuk bertasbih, berselawat ilaih. Lagi keberah bab-bab selawat ilikut. Olehnya istighfar. Lagi keberah bab-bab zikir ilikut, bab istighfar salah satunya. Olehnya hino bertasbih. Ya, jadi nali tiga takkan selawat, hai takkan selawat, tak ucapkan istighfar, hai takkan istighfar, tak ucapkan tasbih. Mudah sebenarnya bab katanya. Tinggal bagi kitanya untuk kita amalkan di setiap keadaan katanya. Dengan tajak, dengan tadu, dengan tapubut, rap-rap taih, tabudah dalam setiap keadaan kitanya mampu untuk mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir, tinggal kita amalkan. Yang kehiputua terbiasa dibeli li nafsu, kan dipetingat untuk zikir, sehingga yang lain kok jai tak pegah, kok jai tak ngiang, kok jai tak dengar, kok jai tak pubut. Tapi secret dua bak tasbihnya ka hantingan. Maka dijawab oleh Nabi, tasbih yang negatif oleh Allah nijuk ke malaikat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka bacalah. Ini jadat hat. Ini adalah kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Yang kecil dalam tip-tip urut nalah padi-padi krek dah baca tasbih, padi-padi krek dah baca istighfar, padi-padi krek dah baca selawat. Tinggal menandong sebenarnya tiap-tiap semayam sempat. Hai tak sira tadu, pi tanya dengan tadu aju, tak ikuti nasihat aju. Tapi mulut kita akan dapat berzikir, hati kita juga dapat berzikir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neken le Nabi dalam suatu hadis, ma alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada atas bumi laki-laki yang berkata, hana atas bumi sira urang yang diucapkan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, melainkan diampuni segala dosanya, dan jikalau ada ia dosa, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Nampak ampun dosa oleh Allah Ta'ala, walaupun kedih banyaknya dosa itu, yaitu menyamai kubah buih yang na di lautan, tetap Allah Ta'ala ampuni. Ini cuma mena susunan di la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang biasa kita mandakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang taban temannya susunan lain, taban tu dalam hadis lain mudih metulis subhanallah tidak pun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nya sabo hadis lagi nya. Nah, makanya orangnya sang lagi nak tanya tasbih ku takun. Nya naju tasbih yang takun, nya tasbih afdal, tasbih lengkap. Tasbih yang nak ajari ke Nabi Muhammad, yang dipegah ke Nabi Muhammad le Nabi Ibrahim, geyu pegah bak katanya. Nya tasbihnya gi baca. Tak ejula mungkin nau ke tu yang mudih susunan ji. Dan pada satu riwayat, tiada di atas bumi seorang yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, melainkan dikafaratkan daripadanya akan segala kesalahannya
dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Dalam hadis yang lain betul-betul iaitu hana urang yang ucapkan la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Inakah hana alhamdulillah, hana subhanallah, cuma sakai la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nyan melainkan urang tersebut ya di kafarah getebus kejahatan-kejahatan ji, kesalahan-kesalahan ji, walau kedih kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Nyujikan watai kebegah ditno kepampun dosa oleh Allah, tentu bukan dosa besar. Karena dosa besar hanite mijih ngan zikir menan. Dosa tinggal semayang payah benar kaza, dosa tinggal puasa payah benar kaza, dosa tacok atagop benar bayu, walaupun di sampingnya nanti tanya berzikir dengan tasbih, dengan istighfar, memperbanyak solawat ya, memperbanyak tafakur. Tapi yang pun nilai payah mudih, karena itu dosa besar ya. Nata cok atagop nata mutang bakgop, nata bayu wajib bayu le baru boleh daripada dosa tersebut ya kah. Dan daripada Hasan radhiyallahu anhu, necok daripada Hasan radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada baginya hajat pada makhluk, si barang kaso manteng na keperluan jih terhadap manusia, ini jak bak siro manusia, ini melake bak manusianya putuman ya kan, ada hajat yang dituntut akan dia, hajat pada makhluk, maka hendaklah ia berdiri dan daripada pihak kanannya ya, nyamban ke begahino idem rep belah hunun urang yang diinginkan hajat ke, dan berkata ia akan segala kalimat ini, ijak ba urangnya idem belah hunun ke, ibaca kalimat putraikeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nya kakak lagi yang biasa makruf bak kedayung kan, dari subhanallah pun, maka gepegah demi sebenarnya Tuhanku tiada berkata akan dia seorang hamba melainkan ditunaikan Allah Ta'ala akan hajatnya yang dituntut akan dia, barang hajat ada ia daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Manditna kelebihan kalimatnya kala menyotajak bagop nya terbaca nya ibi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mamnya hana yakin ate dah ibi saya hana yakin lebih yodakeun ya nyambang nya kan fadilah kan, teman wate takeun le tanya pukul fadilahnya merempak, kadang merempak kadang han yang mana lo iji bentik tanya tetap pupuk satu amalannya wate hantruk ham rempak lagi fadilah yang kebegahnya kah hana bereh tasbihnya li ikan tasbih hana bereh salah iji diri tanya yang diri tanya tentang dekat tanya dengan Allah Ta'ala, tentang etna mustajabah doa tanya, tentang ditna bersih hati tanya, tentang ditna zuhud tanya terhadap dunia. Ini sangat menentukan boce urangnya kan urang malim, urang saleh, urang malim gebaca bismillah ba urang masru nyo lain dirasa lejen yang na dalam tubuh urang masrunya ngan tajak katanya tak baca bismillah, tak baca ayat kursi, sikan Quran kata baca ya hana si iruru tu iji keroi tanya kero tu di urungnya gemat mantang bismillahirrahmanirrahim nyan jinnya itu bit lakai din nyo kehino beda iji ya lagi urungnya kalimat yang gerajah katanya sama saya lagi kita baca, bahkan ditulis gejuk katanya ulum itanya memberi sapu tai rasa le urung sakit kan berarti hana faedah kalimatnya baik salah. Kulhu yang tanya baca saban lagi kulhu goknya baca, ayat kursi yang goknya baca tanya ayat kursinya tidak baca, tapi lain dirasa le urung sakit menokuh zikir ataupun kelebihan fazilah daripada lafai yang kali gepurno ke tanya. Jadi setidaknya walaupun kadang-kadang hana lagu wujud kiban lagi tanya maksud, setidaknya itu telah menjadi zikir katanya setiap pagi dan setiap sore. Yang mana mantang baik hana mengati dekat Allah. Ingat habis di bab tentang doa, nak ingat ni apabila sira hamba di berdoa dua boh cara Allah. Adakala nujuk segera langsung nu wujud,
adakala netunda oleh Allah, netunda le boh hikmah ji. Waktu netunda oleh Allah le macam hikmah ji. Ang keji tanya kadang-kadang katua tertinggal tanya lain juzan tu. Hikmah 3. Yang pertama, nenekjuk oleh Allah punya sesuatu yang paling aslah, yang paling patut. Itanya talakai ba Allah, ya Allah Nabi berkaya, kaya. Hana patut kaya yang ketanyo, yang patut sehat. Contoh yang ada pegang. Yang patut sehat. Sehat tapi gebila Allah. Sabi tamlakai kaya, hana gebi tapi sehat, sabi sehat. Nya contoh, satu contoh yang paling kecil dah pegang. Jadi genekjuk oleh Allah sesuatu yang paling cocok ke ketanyo. Hana cocok ke jih yang tajuk jabatan, tajuk harta, yang cocok tajuk sehat-sehat mantai ji ngai ibadat. Kemudian kadang ba Allah Taala yang hana terpui tanyo, yang pun ke pegang. Ini uraian hadisnya. Hikmah yang pertama genekjuk yang lebih aslah, yang lebih patut oleh Allah Taala. Hikmah yang kedua iaitu gena hindarkan getanyo daripada kejahatan dan gena peselamat getanyo daripada bala-bala. Tekedi tanik jak kena pegang musibah oleh Allah. Tapi dengan sebab doa musibah jah dah jadi. Kata boh. Tekedi tanya pun na tam doa A. Yang gebila Allah Taala kan A, B gebi. Itanya dalam doa ba Allah Taala, ya Allah Nabi belempang urusan dunia sampai-sampai dalam doa. Tapi le Allah Taala gecok doanya geganto dengan gepelempang urusan akhirat. Yang kejut je sampai-sampai rolam taat, sampai berdoa. Tapi kan je lakai lain. Ya lakainya hana gebila Allah gejuk je. Teman dikna orangnya laba saat Allah Taala gejuk ke kedanyo ipat taat, terus sampai-sampai istiqamah di atas taat. Tapi je hidup dalam keadaan miskin, ilakai sampai kaya ba Allah. Mudah rezeki berkaya, nya kebenaran sampai melakai je. Tapi yang gejuk oleh Allah sampai-sampai je hidup dalam taat, sampai-sampai hidup dalam taat. Nya rezeki yang ditukar oleh Allah. Mantanyo hang depu. Yang keleh gekebah tengah di akhirat. Nyo mono ke wate baca tasbih. Baik tanggap baju berarti hana lebih li tasbihnya kan hana lebih pahala tetapna hana ge pujud li Allah bak watenya ataupun hana ge juk lagi yang talakai tetapi lagi yang lain getukar li Allah. Hai tengok talakai berkaya tapi sabi Allah Taala hana gebi kaya putra saya gebi li Allah. Manuk tu sira suntuk itu bo kan kambing diceh benar-benarlah anu tu sehat gede gejuk li Allah Taala boleh jadi tanyo sagai hana peka. Yang gejuk oleh Allah Taala tanya hana peka yang seolah-olah yang talakai je bermudih bila Allah nyokonyo gekeun kana berkat doa-doa sebab hana mesti belagai yang talakai yang gejuk oleh Allah gejuk lain dengan sebab tanya berdoa. Nah kisahnya lu bekas cerita sabo sira urang goknya hantam pernah berdoa karo ke hantam pernah berdoa karo ke tapi hana lu dapat le merupak kisahnya dalam baca-baca le kitab pun sira urangnya teh berdoa ke gop berdoa. Ya Allah nampak pun dosa anak lu, nampak pun dosa tipulan, nampak pun dosa tetangga lu. Pokoknya hantam pernah berdoa karo. Berkat doa-doa goknya nyan, le Allah Taala gepelempang segala urusan goknya. Sehingga goknya mendapat titel para wali Allah berkat doa pun. Doa berdoa ke gop lil mukminin, lil mukminat, berdoa bergelah melarat tetangga, berdoa berpulih sakit urlain kira gede sakit hantam pernah berdoa karo. Tawakal penuh je pada Allah Taala. Nyan gepegat oleh Allah Taala kok nyan mendapat derajat yang tinggi mulai di dunia akan. Nyan contoh yang tak ada pegang doa yang tak melakai link tanya A kadang-kadang B gejuk oleh Allah. Nyambat makanya berdoalah berzikirlah hana gebi oleh Allah Taala uronyo gebi singa. Hana gebi oleh Allah Taala singa gebi di akhirat. Ai singa wate katuha tu wate sakaratul maut. Hana gebi gejuk wate di akhirat. Teman dikna laba nyo mono ke yang tak nak pegang fadilah daripada amal zikir. Baik tanya wate hana gejuk oleh Allah Taala nyo mono ke dia pegang bertadang di samping belah hunun urungnya tak baca hajat tanyo getunaikan wate hana gejuk oleh Allah ke Allah hana mangati zikir hana tem kele tentang zikirnya hana lebih li. Ini salah dalam kita tanggapi karena penuh rahsia-rahsia ba Allah Taala ya. Kalen dong. Ya. Dan tiada mati ia hingga melihat ia akan tempatnya di dalam surga. Yang kelebihan luar biasa sih. Orang yang memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar nyan han gepu mati lele Allah Taala melainkan gepu lemah tempat kaunya di surga. Cuma ragu tanya hadis ni berkali Rasulullah. Seperti barang yang disebut di dalam kitab Riyadhus Salihin.
Maka perbanyaklah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, perkara Nabi lam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marratin, fi yaumi mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya kemana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata, Nabi ti barang kata mantaikeun subhanallah wa bihamdihi, nya benar liket subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, jina nyanikeun subhanallah wa bihamdihi dinaikeun pada satu hari sampai tuk sertuh ge seuro je sertuh ge ikeun subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nyan dihapuskan segala kesalahannya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun lagi bunuh ulam, nya lagi bunuh ulam. Aliyallah wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan walhamdulillah mil'ul mizan wallahu akbar mil'us samawati wal ard la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisfu mizan. Kalimat subhanallah nya timpang kata mantang dibaca, kelebihannya pahalanya nisful mizan. Kiba makna ji? Yakni pahalanya memenuhi salah satu daripada daun neraca timbangan amal. Nyo adalah memenuhi salah satu daripada timbangan amal saat dia mengucapkan subhanallah. Kelepah gehun subhanallahnya kata boh ikun lam alhamdulillah. Alhamdulillahnya memenuhi dua daun neraca, dua on timbangan, dua daun neraca. Dan ikun lam Allahu akbar memenuhi 7 petala langit dan bumi nyo pahala haji. Ikun lam la ilaha illallah, tiada di sisinya dinding dan manik yang menegahkan hingga lepas ia dan lalu ia kepada Tuhannya azza wa jalla, yakni sampai ia kepada Tuhan dengan tiada sesuatu yang menegahkan dia, yaitu nyan mandum-mandum ya, yang kagak uraikan mandum kinayah daripada segera kabulnya dan banyak pahalanya. Nya tapi kelebihan berat la ilaha illallah. La ilaha illallah keberah kiban fadilah haji, tiada di sisinya dinding hana pada hana penghalang sehingga gelah haji langsung dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Suatu kata kinayah makbul yang dia kerjakan serta banyak pahalanya. Itu baik. Nanti tanya tersebut tentang kelebihannya seolah-olahnya sang kasibnya. Hai kapunuh catatan amal kepun malam neraca timbangan kapunuhnya. Subhanallah dakun kapunuh. Allahu akbar kasih untu. La ilaha illallah apa dakun? Allahu akbar. Abuno subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nya si kalangit ngamumo dah. Halat libat neraca timbangan amal. Ya, baik lagi nya mufhum ji, tapi kibantit yang bawa pahalanya itu sangat banyak. Yang mendumkan pahala sunat kan? Dung sunat lagi yang dijuk Allah Taala. Ditabut tentang sunat baik hana yakin dile ke fardu, ulam ke fardu. Mesti ke perah seluruh amal pakiban, yang kan tauhid, yang kan syahadah lah. Seluruh ibadat yang paling afdal adalah ibadat fardu terbanding daripada ibadat sunat ni secara hukum. Olehnya dari yang fardu yang paling afdal salat fardu terbanding salat sunat. Salat fardu terbanding daripada ibadat sunat lain. Salat sunat, sembahyang sunat, ni yang fardu yang paling afdal ni. Olehnya dalam di antara seluruhnya mandum sembahyang. Boh sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Dengan puasa sunat so lebih afdal sembahyang sunat. Yang kita berhenti tanya kan wate tabut fadilah tentang kau but fadilah je baik. Tanya buat talik sunat kadang-kadang rela fardu. Yang salah sabuh cara iblisnya.
Kalau kau pegang, iblis kadang-kadang idorong getanyo dipegalak bak yang kurung-kurung sehingga ditinggalkan bak yang lebih-lebih. Ya, kemudian kan? Nah lagi yang cara haji. Tak usah bodoh hadis lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni pegang dalam satu hadis, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara mi'atan fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tiquha wa sab'i budnin yanharuha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah 100 kali, tertoga ikut kalimah la ilaha illallah, dan subhanallah 100 kali, dan Allahu akbar 100 kali, maka bahwasanya terlebih baik daripada merdeka 100 sahaya, lebih gaknya daripada itu merdeka 100 buah lamin, dan 7 unta karena, dan 7 unta 100 sahaya, 100 kali, dan bunuh epat kebahagiaan, dan bertasbih, dan Allahu Akbar 100 kali yang benar, tinggal tak melingkar, maka bahwasanya terlebih baik daripada merdeka 100 sahaya dan 7 unta disembelih akan dia. Ya benar. Jadi ditasbih tertuh ke, dan juga ditakbir yang lebih rayaknya terbanding daripada di pemerdeka serta bol amin dan disembelih 70 ataupun 7 unta dan diserikah unta yang disembelih tersebut. Hanya lebih afdalnya kepada. Hanya keluar biasa pahala yang dijuk oleh Allah ke orang yang mau berzikir kalimat tasbih. Ya. Tak ulung, dan pada satu riwayat barang siapa mengucap tasbih di belakang tiap-tiap sembahyang subuh 100 kali. Nyo kagak khusus. Mana umum ahli subuh sertuh ke ikun dan tahlil sertuh ke diampunkan baginya akan dosanya jikalau seumpama buih di laut sekalipun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 1 kali, di surat Allah baginya 100.000 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100.000 kejahatan. Maratan wahidatan, kabetul 1 kali, dan diangkatkan baginya 100.000 derajat. Dan pada satu riwayat, barang siapa berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, di surat baginya dengan tiap-tiap 1 huruf 10 kebaikan. Hanya jaino mantan. Dan pada satu riwayat rayu tathat. Jadi kesimpulan di kalimat tasbih rupanya raya tathat pahala. Makanya hidih bab-bab kena bab-bab zikir-zikir yang disunatkan ba'da solat. Yang salah satu zikir yang disunatkan yaitu zikir yang diajari oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah, tidak hanya ba'da solat tetapi sebelum tidur juga disuruh ucapkan tasbih 33 kali. Subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar juga 33 kali, disempurnakan dengan la ilaha illallah untuk ujung gih. Nyan kepega sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan maka dihapuskan oleh Allah. Dosanya sangat banyak, waktu tidur itu yang dia baca. Yang juga dia menghadap Allah Ta'ala tegedi mati dalam tengoknya dengan tanpa membawa dosa sedikit pun. Itu kelebihannya. Ya, maka ada tak ini tasbih bacalah. Kiban yang tertengah boleh. Hana tertengah boleh kata word kiban tak tasbih. Subhanallah subhanallah begitu. Teman biasa aja hantu word tu tasbih lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih singkat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka bacalah. Gimana? Ya. Pada untuk Rasulullah dalam kandungan dikirim malaikat untuk
campur. Ya. Pada saatnya ditetapkan semua kejadian pada manusia. Ya. Termasuk amal, termasuk rezeki, termasuk kadar baik dan kadar buruk, termasuk Ya. adab. Ya. Ketika kita kata itu fadilah-fadilahnya, pertimbangkan hukum ada yang tadi ditetapkan dengan kejadian yang ini gitu. Ya. Pakai bana tahidih ngata yang dah pubut hinau kan? Ini lain-lain ya. Awalnya lah maksudnya mana maksud lain yang tak pegang. Kenlah berarti kan ada yang tak baca-bacanya merubah ketetapan yang pasti ba Allah hana. Kan itanya kah hana tok tajingu pakai ban yang kagak oleh Allah. Wa dalam dunia itanya uruh dalam berzikir berarti Allah si kagak tetapkan kita berzikir. Yang mana ji? Jadi yang tak pubut orangnya nyo sejalan mandu-mandum kiban yang ditetap oleh Allah. Sebab itanya hanya berpegang kepada syariat. Kiban lagi yang syariat yang diperintah oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, yang kekenarat aju. Yang ke lagi yang lagi orangnya rupanya menokeh ketetapan Allah kelung lam azali. Sebab tatepu lam azali pakiban, wate kat terjadi orangnya pakiban. Kan tatepu lam azali ngan tak kira-kira sang lam azali hanapa. Tapi karena kata pepah orangnya sehingga ka berubah. Ataupun sebaliknya, sang lam azali get tapi orangnya karena tanya kat terjun ba hanaget sehingga hanaget tekan tetap sejalan. Cuma sagai di takdir Allah geken tak kadar qada Allah itu kan ada qada yang dapat dirubah oleh Allah. Ya kan? Yang gen muallaq, yang gen mubram tu. Nah, takdir yang memang tidak dirubah oleh Allah sama sekali. Nah, yang mana dia? Jadi takdir yang tidak dirubah oleh Allah Ta'ala yang memang akan berubah haji. Yang dapat dirubah oleh Allah Ta'ala memang akan berubah. Lagi sakit dapat berubah menjadi sehat. Lagi tanya agam hanan rubah le kena oleh Allah. Tanya bangsa Aceh hanan rubah oleh Allah je bangsa Arab hana. Tetap lagi nyo ji na takdir mubram na takdir muallaq keun. Lagi getak lek sira urang nyo ngak supaya kan ngak lurus hadis-hadis Rasulullah. Ka sira urang apabila urangnya di musyrikah nya getak lek oleh Allah ji gadah bala ji. Munyo hana musyrikah nyo hanahan selamat daripada bala. Paharuh memang di musyrikah. Rupanya oleh Allah cip memang menang dalam azali kepada Allah. Cuma getak lek si. Ya, nyambatnya yang perumpamaan. Jadi bagaimana dengan keadaan getanya uronyo seluruh yang kita kerjakan ibadat-ibadat dum kebaikan-kebaikan dum. Jawab, nyata perbanding dengan takdir yang kana dalam azali ketentuan Allah. Kita jawab yang bahwa semuanya ini searah, sejalan dengan ketentuan Allah dalam azali. Ya. Tawassul. Tawassul teman yang jadi pertanyaan pakai bang. Tawassul kepada Allah Ta'ala diterima doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Selawat oh lagi nyan tanya menyunatan selawat ke Rasulullah memang langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang timbul pertanyaan ke perang itu mana iji ibadat yang kita kerjakan tak iringi dengan salawat nyan hana mutu juga Allah Ta'ala yang menang nyambang itanya uranyo kan wate tasikapi ada yang tak pubut lagi nyan wate kan lagi yang merupa yang ke lagi bunuh lah mati itu sang-sang hana li fadilah amal yang kita kerjakan ataupun sang hanggebi oleh Allah Ta'ala izinyan kan fadilah nyampe dua-dua tapi kan sering lo pegah wate tabut tentang bab fadilah itu semuanya fadilah. Fadilah itu boleh kita dapatkan, boleh tidak, tergantung kemurahan Allah. Yang fadilahnya tetap naji. Cuman jid tak rempak bawa tanya naju jidhan. Apabila tanya tak ibadat, tak pubuk suatu kebaikan, dia tanya tak iringi kebaikannya dengan salawat. Nyo kepada hana mutun ba Allah Ta'ala langsung diterima. Cuma tanya tak hana la gotruk lagi yang tanya maksud. Yang kekan hana diterima oleh Allah, hana geputruk bawa tanya. Nyan lom. Artinya diterima cuma ada kala geputruk tapi getukar.
geduka oleh Allah, kata geduka oleh Allah Taala, hana terpunya tak geduka, sehingga tak duga tak sabe hana gebi oleh Allah Taala. Itu salah. Contoh dah pegang. Fadilah membaca surah Yasin terbebas daripada hutang. Sabe-sabe terbaca surah Yasin hana kau terbebas daripada hutang. Bahkan hutang semakin le. Apakah Yasinnya hana fadilah ilaikun? Kegetanyo hana gejuk fadilah Yasin rak segi terbebas dari hutang. Gebi fadilah ji rak lain, rak fadilah membaca Quran. Gebi rak lain. Ataupun si kalau mengejuk sapu pi gekebah tengok di akhirat. Karena dalam akidah kan hana wajib Allah nijuk balasan pahala kan daripada amal seorang hamba kepada si hamba. Cuman gejuk tapi hana wajib. Cuman gejanji na oleh Allah. Cuman wate gebalah tengok di akhirat hana gejuk uju uronyo. Cuman kah hana ingkar janji si Allah. Ya, nyambat. Jadi dengan bertawassul nyo mustajabah ibadat kita nyo makbul, diterima langsung oleh Allah. Kan berarti lagi makna kita nyo mufhum, ni harus diingat. Baik terbayang getanya tajak pasti hai nabi hai bru siare ijo aju bru siare ijo ke getanya lagi nyan sang ijo la Allah baik menan mufhum di pemberian Allah makbul ba Allah Taala. Sabak le makna ina keban lo nah anali. Maka perbanyaklah tasbih sebagai kesimpulan kan yang dah pegang nyola yang kata buat tanya tentang fadilah solawat. Sahabat ini kan tak ingat-ingat sih. Oh tak ingat kelebihan selawat kau le bacalah solawat. Kau mana? Tak ingat bacaan istighfar astagfirullahalazim cukup jai. Lebih-lebih bangun tidur. Ini bangun tidurnya kan doa bangun tidur macam berbaca istighfar mesti krek dua. Hanya berarti mulai hari tanya dengan minta pengampunan ba Allah. Itu juga ada kelebihannya. Kalau tak pinyan nak baca, tak budak pinyan nak baca, amalkanlah supaya berfaedah ilmu itu. Baik tabut berbantang nak tak amalkan. Padahal cukup ringan ni uji. Teman tanya mungkin tua tu, sering tua tu. Kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu